Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Saraka Denis dengan NIM 40121111038. Di sini saya akan mengerjakan tugas MPH dengan materi penafsiran hukum progresif. Yang pertama yaitu apa itu hukum progresif? Hukum progresif merupakan pernyataan yang pertama kali dilontarkan oleh almarhum Sajipto Raharjo pada tahun 2002 atas kegelisahannya ketika melihat potret penegakan hukum di Indonesia, yang dimana pengertian dari hukum progresif itu sendiri merupakan suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan juga membuat manusia hidup bahagia. Kemudian latar belakang dari hukum progresif. Yang pertama, itu terjadi karena adanya kerisauan terhadap proses penegakan hukum yang cenderung carut-marut atau tidak beraturan. Yang kedua, reformasi hukum yang gagal, di mana disebabkan oleh adanya paradigma yang melandasinya tidak berubah, yakni paradigma positivisme. Dan yang ketiga, cara berhukum yang memahami hukum sebagai skema yang final dan juga otonom. Dan yang terakhir, pendidikan hukum yang serba mengejarkan hukum dengan rasionalitas atau rasionalitas tekstual, yang dimana berupa bagaimana cara mengoperasikan hukum secara profesional. Kemudian saya juga akan menjelaskan terkait dengan apa itu positivisme hukum. Yang pertama, positivisme adalah suatu penyempitan atau reduksi pengetahuan. Reduksi ini sendiri sudah terkandung di dalam istilah positif yang berdasarkan fakta objektif. Kemudian, positivisme hukum merupakan hendak yang menjadikan hukum sepenuhnya bersifat otonom dan juga menyusun sebuah ilmu pengetahuan hukum yang lengkap dan juga didasarkan atas semua sistem normatif yang berlaku di dalam masyarakat pada umumnya. Kemudian karakteristik positivisme hukum itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, objektivisme, yang dimana berupa paham yang meyakini terkait dengan kebenaran itu bersifat objektif, tidak tergantung kepada pengamat dan juga cara mengamatinya. Dan yang kedua, determinisme, di mana paham yang mendasarkan pada ilmu yang harus memiliki sifat kepastian atau matematis. Yang ketiga, reduksionisme, yang dimana merupakan paham yang memiliki sebuah pandangan tunggal dan juga linear terhadap realitas. Dan yang keempat, mekanistik, atau merupakan paham yang mengatakan bahwa realitas dapat dipahami dengan menganalisa dan memecah-mecahnya, lalu juga dijelaskan dengan pengukuran yang kualitatif. Berdasarkan fakta yang dikemukakan oleh Sajipto Raharjo, di mana beliau mengemukakan bahwa positivisme hukum telah gagal untuk menyajikan potret hukum yang lebih benar, dan juga objek studi hukum itu tidaklah sesempit seperti yang dipahami oleh para ilmuwan hukum di abad ke-19. Kemudian terdapat 4 dasar konseptual hukum progresif. Yang pertama, hukum sebagai institusi yang dinamis. Yang kedua, hukum sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan. Yang ketiga, hukum sebagai aspek peraturan dan perilaku. Yang keempat, hukum sebagai ajaran pembebasan. Terdapat juga 3 ciri penafsiran hukum progresif. Yang pertama, penafsiran dengan tujuan kemanusiaan, di mana bertujuan agar hukum dapat bermakna bagi kesejahteraan seluruh umat manusia. Yang kedua, penafsiran progresif, di mana tidak selalu bertumpu pada logika saja, terkadang juga harus meninggalkan rutinitas logika. Yang ketiga, penafsiran ini dilakukan dengan lompatan paradigmatik yang tidak membaca hukum secara tekstual, melainkan dengan logika, kepatutan, kesadaran, dan keadilan sosial. Dan juga yang terakhir, terdapat 2 penafsiran hukum, yang dimana pertama itu penafsiran progresif, tidak hanya mengedepankan peraturan atau rule, tapi juga perilaku atau behavior. Dan yang kedua, penafsiran progresif dimobilisasi dengan kekuatan empati, kejujuran, kepedulian, dan juga kemanusiaan. Baiklah, cukup sekian penjelasan video materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.